berdasi. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Anda nggak bisa jawab, kami menggeleng kepala. Coba Anda tanyakan sama tukang tekotak, apa itu tekotak? Teknologi bodoh dan botak. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan malam ini kita membuat satu podcast ringkas sebenarnya tentang korupsi. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya satu tugas berat yang bagi terutama sekali Presiden kita sekarang, Prabowo Subianto. Korupsi di mana-mana, korupsi di lubuk PKH, korupsi di mana-mana, korupsi di lubuk PKH, korupsi rahasia, anu kekurangan segala kebahagiaan, biarkan penuh korupsi. Ya teman-teman sekalian, jadi itu kita lihat yang menjelaskan bahwa korupsi itu terjadi di mana-mana. Teman-teman sekalian, itu memang benar. Jadi kita lihat ini adalah salah satu yang sebenarnya sangat memprihatinkan di negara ini. Dan ini menjadi salah satu tugas berat Presiden Prabowo. Dan dia selalu mengungkapkan ini dalam beberapa kesempatan tentang pentingnya untuk menghilangkan korupsi ini. Dan beliau mengatakan dia akan kejar kemanapun. Yang jadi problem sebenarnya, sepertinya di sekitarnya sendiri banyak yang ya sebenarnya terlibat atau indikasi ada keterlibatan pada korupsi. Teman-teman sekalian, jadi pada apa yang tadi kita sampaikan ya pada video ringkas tadi, itu sebenarnya kan kita lihat ada beberapa tokoh yang itu adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya ya berada di lingkaran presiden, kabinet ya di lingkaran presiden sendiri. Dan dalam kesempatan ini kita tidak akan menjelaskan sebenarnya satu persatu tentang permasalahan korupsi ini. Dan teman-teman sekalian dan pendengar setia video ini, kita melihat bahwa para mahasiswa, para pemuda ini mengatakan bahwa korupsi itu ada di mana-mana. Jadi korupsi itu berarti sebenarnya sudah terjadi di Indonesia, berbagai macam lembaga. Ya, jadi sudah terjadi secara sistematis. Korupsi yang terjadi secara luas, terjadi secara sistematis sehingga memiliki dampak yang sangat merusak, yang sangat besar dampaknya bagi negara, dan itu sangat merugikan pada masyarakat, terutama sekali misalnya masyarakat di bawah. Teman-teman sekalian, jadi adalah tepat ketika misalnya Prabowo mengatakan bahwa salah satu tugasnya yang paling besar itu adalah termasuk bagaimana untuk menghilangkan korupsi yang menjerat ya, atau memasuki seluruh hampir bagian ya yang ada di negara ini. Teman-teman sekalian, jadi korupsi itu telah memiliki dampak merusak yang sangat besar bagi berbagai macam aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dampak dari ya korupsi itu mengarah pada perusakan struktural yang menghambat kemajuan dan keadilan di tengah masyarakat. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya mengambil ya pengertian korupsi ini secara ringkas, dan ini sebenarnya saya ambil juga dari salah seorang profesor ya politik, dan nanti akan saya jelaskan di bawahnya apa atau dari mana saya ambil sumbernya. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok
yang umumnya merugikan kepentingan publik. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan ini adalah Profesor Leslie Holmes ini mendefinisikan korupsi itu sebagai tindakan di mana seseorang memanfaatkan posisi atau jabatannya untuk keuntungan yang tidak sah. Definisi ini mencakup berbagai macam perilaku. Ya, jadi bisa dalam bentuk yang menerima suap, bisa misalnya dalam melakukan pemerasan, memeras, atau juga menyalahgunakan sumber daya publik. Teman-teman sekalian, kemarin ada justru yang menjadi problem ketika misalnya ada pemerasan dari sekelompok ya atau kepolisian yang mencoba untuk ya melakukan ya penyuapan, memeras sebenarnya, di tepatnya memeras ya para calon atau para misalnya peserta yang ingin mengikuti pertandingan sepak bola, dan itu sampai misalnya merugikan ya puluhan miliar. Teman-teman sekalian, itu adalah satu bentuk pemerasan sebenarnya yang sangat memalukan Indonesia, karena itu dilakukan pada peserta atau para penonton dari Malaysia. Teman-teman sekalian, dan itu sekarang dalam upaya untuk bagaimana misalnya menyelidiki ya apa dan bagaimana misalnya itu terjadi, dan mudah-mudahan nanti ya bagi kepolisian atau polisi, anggota-anggota polisi yang melakukan itu mendapat hukuman yang setimpal. Secara umum, korupsi dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kekuasaan, tidak terjadinya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas. Dan sering juga sebenarnya korupsi itu juga terjadi karena memang ya gaji yang kecil. Tapi saya pikir kalau misalnya dari kepolisian, mungkin saja mereka sebenarnya ya gajinya itu tidak terlalu kecil lah ya, karena kalau saya lihat misalnya umumnya dari teman-teman dari kepolisian itu, mereka sepertinya justru ada ya, uang-uang yang katakanlah misalnya yang masukan dari pekerjaan tugas-tugas mereka sehari-hari di lapangan. Teman-teman sekalian, jadi korupsi sering sekali muncul ketika misalnya pengawasan lemah, atau etika tidak ditegakkan dengan baik, atau bisa juga misalnya karena insentif ekonomi mendorong perilaku, ya maksudnya insentif ekonomi yang lemah mendorong perilaku yang ilegal. Teman-teman sekalian, ya saya pikir hampir semua sebenarnya, ya kalau saya dugaan saya, ya kalau dibandingkan misalnya dengan polisi, apalagi misalnya dengan guru, dengan dosen, sepertinya kepolisian itu mungkin mereka masih punya uang-uang jalan dan segala macam yang bisa lebih mendapatkan ya biaya untuk kehidupan yang lebih ya tinggi daripada misalnya guru, dan sangat tidak layak apalagi misalnya melakukan pemerasan pada tamu-tamu ya dari luar negeri untuk bisa melakukan hal yang sebenarnya sangat mencemarkan nama negara kita. Teman-teman sekalian, maraknya korupsi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dikemukakan tadi, dan faktor itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Beberapa penyebab utama yang membuka jalan terjadinya korupsi itu antara lain adalah yang pertama lemahnya institusi dan penegakan hukum. Teman-teman sekalian, ini kita lihat sekali sampai sekarang ini sebenarnya sangat lemah institusi dan penegakan hukum, karena banyak sekali yang sudah terindikasi, yang sudah sering misalnya justru disampaikan atau diadukan ke pihak ya misalnya berwenang tidak hukum, itu sepertinya tidak ada tindak lanjutnya. Jadi lemahnya institusi dan penegakan hukum itu adalah salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terus berjalannya korupsi itu. Yang kedua adalah ya karena kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ini sudah kita singgung tadi, misalnya karena adanya kemiskinan karena gaji yang kecil, dan kemudian misalnya terjadinya ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah budaya yang toleran terhadap korupsi. Ya, budaya yang tolerans, dan kita misalnya katakan sekarang sering sekali dikatakan bahwa selama pemerintahan Jokowi, paling tidak misalnya 5 tahun terakhir, itu adalah suasana yang sepertinya membiarkan melebarnya terjadinya korupsi itu
Dan itu salah satu bentuk dari apa yang kita sebut tadi dengan budaya yang toleransi terhadap korupsi. Yang berikutnya adalah keempat, rendahnya etika dan moralitas dalam kepemimpinan. Teman-teman sekalian, rendahnya etika dan moralitas ini sebenarnya terlihat hampir di semua lembaga ya negara sekarang ini. Kita misalnya lihat ya, lembaga pengadilan sepertinya itu justru juga paling parah ya tentang etika dan moralitas dan penegakan hukum. Kemudian juga misalnya kita lihat ya bagaimana di bidang-bidang lain atau pekerjaan lain ya, kepolisian ya, juga banyak sekali sekarang isu-isu tentang kurangnya atau lemahnya etika dan moralitas itu. Jadi kepemimpinan yang buruk, kemudian tidak adanya ketegasan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu menimbulkan kurangnya sebenarnya integritas dan ya di kalangan para pejabat yang dapat memperburuk situasi korupsi itu. Pemimpin yang lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompok ini juga sangat berperan ya untuk menciptakan korupsi dan tidak begitu memikirkan tentang kesejahteraan masyarakat dan menciptakan misalnya lingkungan yang mendukung ya untuk tidak terjadinya korupsi tersebut. Dan saya pikir sebenarnya kita lihat sekarang bagaimana upaya termasuk menurut saya ya meningkatkan gaji yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu adalah salah satu upaya untuk bisa mengatasi supaya korupsi itu bisa dihilangkan, mudah-mudahan ya. Yang berikutnya adalah misalnya terjadinya proses rekrutmen yang tidak adil. Jadi tadi sudah kita katakan sebenarnya beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di atas, dan sekarang kita menjelaskan tentang proses rekrutmen yang tidak adil, dan ini jelas sekali misalnya kemarin itu terjadi pada ya pemanggilan bekas Kominfo ya Adi, yang bisa saja misalnya mengangkat orang dekat yang tidak lolos misalnya dalam tes pun itu bisa dijadikan sebagai ya orang penting di dalam lingkungannya, dan ini menunjukkan bahwa sering sekali terjadi proses rekrutmen yang tidak adil karena yang paling penting di sini adalah bukan permasalahan profesionalitas seseorang, tetapi misalnya berdasarkan pada kedekatan ya, persaudaraan dan lain-lain. Yang berikutnya yang ketujuh adalah kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Teman-teman sekalian, ini juga adalah salah satu masalah yang menyebabkan sistem pengawasan yang efektif itu akan memberikan kesempatan yang lebih luas pada orang untuk bisa melakukan korupsi. Yang berikutnya adalah kebijakan ekonomi yang rentan terhadap penyalahgunaan. Kebijakan ekonomi yang kita maksud di sini sebenarnya kita lihat sekarang misalnya bukan hanya kebijakan ekonomi, ya termasuk juga malah justru kebijakan ekonomi di lembaga ekonomi itu sendiri. Teman-teman sekalian, jadi kebijakan ekonomi yang rentan terhadap penyalahgunaan ya, dan juga misalnya terjadinya korupsi yang besar yang terjadi di mana-mana. Itu ada baiknya sebenarnya dicoba untuk lebih memperketat semua permasalahan yang menyebabkan munculnya korupsi itu, dan kemudian juga dengan menegakkan hukum secara tegas pada pelaku-pelaku ya korupsi tersebut. Yang berikutnya juga bisa misalnya terjadinya ya atau meluasnya korupsi itu karena ketergantungan pada sumber daya alam atau monopoli. Ketergantungan pada sumber daya alam dan ya monopoli itu sering sekali kita lihat sebenarnya pada kerjasama sebenarnya antara pemerintah dengan pengusaha ya, dan ini sering sekali justru misalnya ketergantungan itu ya disebabkan atau diberikan kesempatan pada orang-orang tertentu untuk bisa menguasai sumber daya alam dan melakukan monopoli terhadap misalnya sumber daya alam itu, sehingga itu lebih menimbulkan terjadinya korupsi karena kurang pengawasan, dan kemudian itu juga berdampak pada ketidakadilan karena adanya kesenjangan yang tinggi antara kelompok-kelompok orang kaya dan masyarakat di bawahnya. Yang berikutnya juga bisa terjadi ya pengaruh dari globalisasi dan ketidakmampuan untuk mengatur
ya bagaimana misalnya lintas atau perdagangan yang sifatnya berlaku bukan hanya sifatnya nasional tetapi internasional. Teman-teman sekalian, jadi globalisasi juga itu sebenarnya bisa berdampak pada perkembangan ekonomi, dan perkembangan ekonomi internasional bisa memperburuk masalah korupsi, terutama sekali dalam bentuk pencucian uang, ya, dan kemudian penghindaran pajak, dan kemarin misalnya heboh tentang ojol, ya, kemudian tentang ya apa yang kita sebut sebenarnya apa ya, judol ya, bukan ojol ya, jadi judi online. Kemudian juga bisa terjadi ketika negara atau sistem hukum tidak mampu mengatasi tantangan global, dan ini lebih memperparah praktek korupsi semakin meluas. Teman-teman sekalian, jadi pidato Presiden Prabowo pada puncak peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta pada tanggal 28 November 2024, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya tidak akan mentolerir korupsi, pencurian, dan penyelewengan, dengan menekankan ya supaya semuanya berhenti melakukan tindak korupsi itu. Teman-teman sekalian, kita juga sekarang mulai melihat sebenarnya ada upaya dari lembaga tertentu termasuk DPR untuk mulai memanggil ya tentang ya katakanlah misalnya pejabat yang diduga melakukan korupsi, dan ini terlihat sekali misalnya pada pemanggilan Menteri Agama ketika diduga ada korupsi yang cukup besar terjadi pada pelaksanaan haji oleh Menteri Agama, yang ternyata misalnya beberapa kali, 2 kali dipanggil oleh DPR juga tidak hadir, dan itu dengan berbagai macam alasan bahwa ada kemungkinan dia tidak sampai suratnya dan segala macam. Itu adalah salah satu sebenarnya cara menghindar dari pertanggungjawaban. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah melihat sebenarnya ya di lingkungan kita begitu banyaknya terjadi sekarang korupsi itu, dan itu tadi yang dikemukakan ya, korupsi yang dikemukakan oleh para pemuda pada awal perkuliahan kita, dan mereka mengatakan itu terjadi di mana-mana. Teman-teman sekalian, ya KPK seperti kita kata tadi juga misalnya sudah menduga adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan katanya itu adalah cukup besar ya apa yang dilakukan korupsi di situ, dan kemudian ada sejumlah nama juga yang diduga terlibat dalam pengalihan kuota haji yang terjadi pada kuota haji yang lalu ya, dan wakilnya misalnya termasuk wakil menteri yaitu Saiful Rahmat Dasuki juga sudah dilaporkan dan sudah dipanggil juga oleh DPR. Teman-teman sekalian, jadi KPK memanggil bekas Menteri Kominfo berkaitan dengan kasus judol ya, judi online. Dan itu juga ya tidak mengatakan di sini, yang dikatakan judi itu sebenarnya termasuk ya judol dan suap, juga misalnya nepotisme, itu adalah termasuk bagian yang berada pada cakupan yang kita bicarakan tadi dengan judi ya, dengan korupsi. Jadi itu semuanya adalah termasuk jenis korupsi. Teman-teman sekalian, berikut adalah penjelasan rinci tentang dampak ya yang sangat merusak dari korupsi yang terjadi secara luas. Yang pertama adalah bisa dampaknya pada ekonomi, perekonomian. Kemudian ya bisa dijelaskan secara ringkas bahwa pemborosan sumber daya itu juga bisa disebut sebagai bagian dari korupsi. Teman-teman sekalian, sepertinya banyak sekali misalnya ya katakanlah proyek-proyek tertentu yang sering sekali tidak memikirkan penggunaan secara tepat ya, penggunaan uang itu. Dan salah satu hal yang sering sekarang dikemukakan oleh Presiden Prabowo supaya pejabat-pejabat itu tidak perlu jalan-jalan sering misalnya ke luar negeri, dan kemudian juga kelihatan ini adalah salah satu yang menyebabkan munculnya korupsi dan penggunaan uang negara yang tidak wajar.
Korupsi menyebabkan penggunaan sumber daya publik yang tidak efisien. Jadi uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yang digunakan untuk pendidikan atau layanan publik justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Teman-teman sekalian, hal ini menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merugikan masyarakat. Kita bisa melihat contoh misalnya ya perlakuan yang tidak adil dan koruptor itu. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur seperti misalnya pembangunan jalan atau pembangunan sekolah justru dibagikan dalam bentuk suap atau penyelembungan anggaran oleh pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut. Akibatnya proyek terbengkalai atau kualitasnya sangat buruk. Ini semuanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan penghambatan investasi juga itu terjadi akibat dari korupsi, dan korupsinya menciptakan ketidakpastian dalam iklim bisnis karena ya perusahaan yang ingin berinvestasi merasa perlu untuk membayar suap atau biaya tambahan sebelum ya upaya itu berjalan, dan itu sangat perlu sebenarnya dihilangkan. Jadi kita sudah membicarakan beberapa faktor yang menimbulkan korupsi ini, dan ini sebenarnya masalah-masalah yang penting sekali harus dilakukan dan dihilangkan, dan dilakukan misalnya upaya yang secara transparan dan bertanggung jawab itu harus dilakukan. Salah satu contoh yang bisa kita katakan misalnya sebagai ya hal yang perlu dipikirkan adalah ketika misalnya seseorang ya investor yang ingin mendirikan pabrik atau usaha di negara kita ini, kemudian ya ada tingkat-tingkat biasanya korupsi yang tinggi mulai dari awal pengurusan itu sampai misalnya pada ya lanjutannya, dan itu memberikan ya suap kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk mendapatkan izin pembangunan yang meningkatkan biaya investasi dan merugikan daya tarik untuk investasi untuk masuk ke Indonesia. Teman-teman sekalian, pada ya pembangunan IKN kita lihat sendiri bagaimana misalnya Presiden mengatakan begitu banyak investor yang mau masuk, ya ternyata memang tidak ada satupun, karena saya pikir itu juga sangat berkaitan dengan begitu luasnya korupsi, ya, dan kemudian juga misalnya apa yang kita katakan tadi, ya, memberikan suap, uang pelicin dan seterusnya yang terjadi di Indonesia ini. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan juga itu bisa menimbulkan ya korupsi yang memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya negara atau hasil pembangunan sering sekali ya terakumulasi pada segelintir orang yang berkuasa, sementara mayoritas rakyat tetap miskin. Teman-teman sekalian, jadi dikemukakan tadi beberapa contoh, dan contoh-contoh itu adalah sangat penting kita perhatikan, terutama sekali misalnya bagi para pemerintah, terutama sekali misalnya pada presiden dan menteri-menteri yang berada di bawahnya, supaya selanjutnya itu berupaya untuk bisa menghindari terjadinya korupsi dan semakin luasnya korupsi itu yang merugikan negara. Teman-teman sekalian, jadi korupsi itu sebenarnya sangat berpengaruh pada dampak sosial karena meningkatkan ketimpangan sosial, dan korupsi memperburuk ketidakadilan sosial di mana orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau memiliki koneksi lebih sering mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang tidak memiliki hubungan dengan sumber daya harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Teman-teman sekalian, jadi beberapa hal yang kita kemukakan di atas ya itu sebenarnya memperburuk kondisi ekonomi dan timbulnya kesenjangan antara masyarakat yang berpunya dan masyarakat miskin. Hal yang lain juga bisa menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Ketika korupsi terjadi secara luas, masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah, lembaga-lembaga hukum, dan juga sistem politik. Ini menyebabkan apatisme dan ketidakpedulian terhadap proses politik sosial yang pada gilirannya memperburuk kualitas demokrasi. Kita bisa berikan contoh bagaimana warga negara yang terus-menerus melihat pejabatnya terlibat dalam praktik korupsi mulai merasa bahwa mereka atau suara mereka tidak berarti sama sekali, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu atau kegiatan sosial lainnya. Ingat teman-teman, misalnya kemarin dalam pemilu kita ini, terutama sekali misalnya di Jakarta, kelihatan sekali bagaimana misalnya masyarakat Jakarta itu hampir-hampir mencoba untuk tidak mau terlibat dalam pemilihan umum itu, sehingga sering waktu itu misalnya dikhawatirkan akan terjadi apa yang disebut dengan kotak kosong. Berikutnya misalnya ada dampak yang lain, yaitu kerusakan kualitas layanan publik. Korupsi mengarahkan pada penyalahgunaan dana dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik, tapi karena ada korupsi, akhirnya ada dampaknya pada hal-hal yang semestinya diharuskan uang itu untuk pendidikan atau kesehatan atau transportasi, itu menurunkan kualitas dari rencana yang akan dibantu itu. Akibatnya kualitas layanan publik sangat menurun dan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut semakin menderita. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah memberikan beberapa contoh dampak dari korupsi itu, dan yang berikutnya adalah dampak politik. Korupsi dapat menimbulkan destabilisasi pemerintahan. Korupsi dapat mengarah pada instabilitas politik karena kepercayaan publik terhadap pemerintah berkurang. Terlibat dalam korupsi itu menjadi sering sekali melakukan langkah-langkah yang sifatnya represif untuk menutupi jejak-jejak yang para pelaku korupsi itu, yang ini bisa memicu sebenarnya ketegangan politik dan bahkan bisa menimbulkan konflik. Kita bisa berikan contoh misalnya pada demonstrasi besar-besaran atau kerusuhan yang terjadi akibat masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi, atau ketika misalnya pemerintah menutup-nutupi korupsi yang dilakukan oleh pejabat tertentu. Apalagi misalnya pejabat itu adalah pejabat tinggi. Teman-teman sekalian, kita lihat sekarang misalnya bagaimana isu-isu tentang korupsi itu sekarang sudah mulai misalnya masuk pada lingkungan keluarga, termasuk juga presiden dan keluarganya. Dan ini adalah salah satu sebenarnya ketidakpercayaan masyarakat selama ini dan upaya dari orang atau kelompok tertentu untuk menutup-nutupi korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Hal yang berikutnya adalah bisa melemahnya hukum dan keadilan. Pelemahan hukum dan keadilan itu sangat berperan sebenarnya pada kesempatan bagi pejabat untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan sistem peradilan dalam lembaga-lembaga hukum. Dan kita harus akui bahwa salah satu yang paling terpengaruh sekarang, yang termasuk paling jelek, adalah bagaimana misalnya lembaga hukum itu bisa menegakkan keadilan. Karena sering sekali di dalam penetapan hukum itu sangat ditentukan oleh, katakanlah misalnya, uang-uang sogok yang diberikan misalnya pada para hakim, para jaksa, dan itu sebenarnya memberikan dampak melemahnya kepercayaan pada hukum dan keadilan. Praktek suap dapat mempengaruhi proses hukum, seperti pada kasus-kasus korupsi besar yang tidak dihukum atau keputusan hukum yang sangat menguntungkan pihak tertentu karena suap dan kemudian diberikan misalnya hukuman yang tidak setimpal dengan korupsi yang dilakukan. Ada yang menarik sebenarnya ketika Presiden mengatakan bahwa
para koruptor yang sudah melakukan korupsi itu sebaiknya mengembalikan uang korupsinya, dan itu bisa secara diam-diam. Saya memahami sebenarnya perlunya bagaimana para koruptor itu mengembalikan uangnya, ya, sejauh dia sadar untuk mengembalikan uang itu, dan kemudian secara diam-diam, dan itu dianggap selesai. Ini juga bisa jadi masalah, karena memang kita tidak tahu akhirnya seberapa jauh atau seberapa banyak uang yang dikorupsi, dan kemudian seberapa banyak juga ia coba kembalikan. Sebaiknya adalah, menurut saya, tetap dilakukan misalnya pengadilan untuk paling tidak penyelidikan, untuk menentukan berapa banyak uang yang dikorupsi, dan kemudian secara diam-diam dia kembalikan uang itu, dan itu dianggap lebih aman daripada misalnya membiarkan dia disembunyikan, dan kemudian akhirnya kita tidak tahu seberapa jauh dan seberapa banyak uang yang sudah dikorupsi dan seberapa banyak yang dia kembalikan. Itu juga jadi problem, ya, dan tidak adil. Berikutnya adalah, ya, contoh misalnya seorang pengusaha yang besar yang terlibat dalam kasus penipuan dapat saja lolos dari hukum karena dia, ya, menyuap hakim atau pejabat hukum yang lain untuk mempengaruhi hasil persidangan. Teman-teman sekalian, ini sering sekali terjadi sekarang di dalam persidangan kita. Adanya, ya, keadilan yang tidak terjadi, tidak terlaksana, dan itu sebenarnya sangat melukai hati masyarakat. Dan teman-teman sekalian, tidak perlu sebenarnya, yang saya pikir sekarang salah satu yang perlu sekali dilakukan oleh Presiden, mencoba untuk mengganti, memperbaiki, ya, sistem pengadilan kita yang selama ini memang sudah bobrok sekali. Yang keempat adalah dampak budaya. Jadi dampak budaya ini terjadi atau berakhir pada normalisasi korupsi. Jadi korupsi yang terjadi secara meluas dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap apa yang dianggap benar dan dianggap salah. Jika hal korupsi ini dianggap sebagai hal yang wajar atau, ya, hal yang tidak memberikan risiko yang berat, ya, pada pelaku, maka hal itu sulit sekali untuk menghentikan korupsi itu melalui sistem. Maka lebih baik misalnya korupsi itu, ya, dilakukan dengan pengadilan yang jelas dan tegas, sehingga akhirnya tercipta suatu situasi yang memang mencoba untuk menghindari siapapun untuk menghindari korupsi tersebut. Teman-teman sekalian, jadi banyak sekali sebenarnya bentuk penyalahgunaan dan nilai-nilai moral yang terjadi, yang menyebabkan semakin meningkatnya korupsi itu. Dan mudah-mudahan misalnya dengan niat baik dan yang tulus dari Presiden Prabowo, dan beliau menyatakan dimanapun korupsi itu, baik di kutub atau misalnya pada padang pasir yang jauh, dia akan mengejar koruptor tersebut. Tapi sebelum mencari jauh-jauh, tentu akan lebih baik misalnya yang berada di sekitar yang dekat itu lebih dahulu diselesaikan, diadili. Dan itu akan lebih memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa Presiden benar-benar ingin menghilangkan dan memberantas korupsi itu. Walaupun sekarang memang sudah kita lihat, sudah ada langkah-langkah yang mulai jelas bagaimana niat untuk menghilangkan korupsi itu sekarang sudah mulai terlihat. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya yang lebih dekat, yang ada di sekitar, apalagi misalnya di lingkungan Presiden sendiri, itu dengan cepat juga diselesaikan. Teman-teman sekalian, ini adalah salah satu upaya untuk bisa lebih memperjelas dan memahami bagaimana sebaiknya korupsi itu bisa oleh Presiden diselesaikan dengan secepat-cepatnya, supaya tidak terlalu lama yang merusak kehidupan negara. Jadi korupsi di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat terlalu jauh dan sudah sangat merusak kehidupan ekonomi negara. Dan karena itu sangat wajar
jika dengan secepatnya kasus korupsi itu diselesaikan dengan tindakan yang jelas dan tegas. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat untuk kepentingan bersama, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.